Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3, makanan sehat, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Namun sebelumnya, Ibu harapkan anak-anak berdoa masing-masing di rumah ya nak ya, memohon perlindungan pertolongan Tuhan agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik. Nah, KD yang akan kita pelajari pada hari ini ada 3. KD 3.4 tentang iklan, kemudian 3.2 tentang interaksi, dan 3.3 tentang keberagaman. Nah, pada KD yang pertama 3.4 tentang iklan, kita akan dapat mengetahui apa unsur-unsur dalam iklan. Nah, ada 5 unsur-unsurnya. Yang pertama ada headline, yaitu judul iklan. Nah, ini berisikan judul sebuah iklan yang harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Nah, anak-anak sudah pada tahu ya mana bagian judul. Nah, itu merupakan unsur pertama dalam iklan. Kemudian yang kedua yaitu subjudul. Subjudul ini merupakan gambaran garis besar produk. Nah, biasanya di bawah judul iklan itu ada subjudul. Subjudul ini bisa merupakan penjelas dari judul iklan ya, yang merupakan bagian dari judul juga subjudul ini. Kemudian unsur yang ketiga yaitu isi iklan. Nah, isi iklan ini biasanya berisi dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Nah, isi iklan ini merupakan inti dari iklan yang ingin disampaikan ya. Bisa kita baca apa yang bisa kita ambil dari iklan tersebut. Nah, itu biasanya dituliskan dalam isi iklan. Kemudian visual yang menarik, artinya foto dan gambar yang menarik. Nah, itu juga merupakan unsur iklan. Kemudian yang kelima ada nama dan alamat yang dapat dihubungi. Nah, ini untuk membantu pembaca mengenali si pembuat iklan ya. Kemudian kita bisa menentukan isi iklan di media cetak atau gambar-gambar ya yang merupakan iklan. Nah, untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Artinya kita membaca keseluruhan dari awal sampai akhir agar kita bisa menentukan isi iklan. Nah, isi iklan yang tadi biasanya dituliskan menggunakan kalimat yang singkat dan jelas ya. Nah, ini merupakan contoh iklan. Biasanya pada sebuah media cetak atau pada sebuah gambar ya, gambar yang merupakan iklan. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan isi iklan? Ya. Kita membaca dulu isinya apa, kita baca dulu dari awal sampai akhir. Kemudian bisa kita tentukan apa yang bisa kita jelaskan dari isi iklan. Nah, pada gambar yang berisi iklan bisa kita jelaskan bahwa iklan pada gambar itu berisi tentang ajakan untuk berolahraga. Iklan tersebut ditunjuk bagi semua kalangan dari anak-anak sampai lanjut usia. Nah, bisa kita jelaskan seperti itu isi iklan pada sebuah media cetak atau pada sebuah gambar. Nah, olahraga ini termasuk bentuk dari interaksi. Nah, apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, adapun macam dari interaksi, ada interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial?
Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, kemudian contoh yang kedua, ada interaksi sosial dengan lingkungan hidup. Nah, interaksi dengan lingkungan hidup yaitu interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya. Nah, contohnya seperti pada gambar berikut ini. Nah, itu merupakan interaksi dengan lingkungan hidup, artinya nelayan yang berinteraksi dengan lautan. Nah, ini merupakan contoh dari interaksi dengan lingkungan hidup. Bisa dengan lingkungan alam lainnya, misalnya petani dengan lingkungan alamnya apa? Sawah. Seperti itu ya nak ya. Kemudian ini merupakan bentuk interaksi sosial, yaitu kerja bakti ya, kerjasama dalam mengerjakan lingkungan yang bersih. Nah, ini merupakan contoh dari interaksi sosial. Nah, manusia itu sebagai makhluk sosial yang perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Nah, oleh karena itu diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar, tempat para petani menjual hasil pangannya. Nah, mengapa demikian? Hal ini karena pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya diperlukan rasa toleransi, tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga walaupun adanya keberagaman. Keberagaman suku, agama, ataupun tingkat sosial ekonomi. Nah, itulah sikap yang perlu kita miliki untuk menghadapi keberagaman ya. Adapun sikap yang harus kita miliki yaitu sikap toleransi, tenggang rasa, kemudian apa lagi nak? Ya, kesabaran, dan perlu kesadaran untuk memahami bahwa pentingnya kerukunan dalam keberagaman pada saat kita melakukan interaksi sosial. Kemudian keberagaman seperti pada teman-teman Dedi ini ya, ada suku, budaya, dan agama. Nah, meskipun berbeda satu sama lainnya, kita harus memiliki sikap toleransi kepada teman-teman agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Nah, itulah tadi pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Sudah kita bahas, KD-nya ada 3, tadi 3.4 tentang iklan, kemudian 3.2 tentang interaksi, kemudian 3.3 tentang keberagaman ya, keberagaman dalam interaksi sosial. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik ya nak. Nah, tugas dikerjakan di Google Form dan beritahu Bapak dan Ibu guru ya apabila sudah mengerjakan. Nah, demikian pembelajaran kita. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan, selalu berdoa. Dadah, sampai jumpa.